Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang juga, Bu. Oke, jadi sebelum memulai kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa boleh dipimpin oleh siapa? Dwi Septiana, boleh deh. Baik teman-teman, untuk memulai pelajaran matematika pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih buat Dwi Septiana yang telah memimpin berdoa. Sebelumnya saya ingin bertanya, bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah kalau pada sehat semuanya. Tetap jaga kesehatan ya, agar terhindar dari virus COVID ini. Oke, jadi pada siang hari ini kita akan belajar mengenai bab baru, yaitu saya share screen terlebih dahulu. Oke, jadi siang hari ini kita akan belajar tentang bentuk aljabar. Jadi sebelum memasuki materi, kita masuk ke start, ada submenu. Submenunya terdiri dari ada kompetensi dasar, ada indikator kompetensi pencapaian, ada tujuan pembelajaran, ada materi dan contoh soal, serta ada latihan soal. Sebelum memasuki materi, kita membaca dulu apa kompetensi dasar dalam materi bentuk aljabar kali ini. Oke, jadi kompetensi dasar dalam materi bentuk aljabar ini yang pertama 3.5 yaitu menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar. Operasi pada bentuk aljabar terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga ada pembagian. Kemudian kompetensi dasar yang kedua yaitu 4.5 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar. Jadi kompetensi dasar yang ada dalam materi bentuk aljabar ini terdiri dari 2, 3.5 dan 4.5. Kemudian kita membaca terlebih dahulu indikator pencapaiannya. Nah, indikator pencapaian dalam kompetensi materi bentuk aljabar ini terdiri dari 5 indikator. Yang pertama, mengenal tokoh bentuk aljabar. Jadi kita mengenal tokoh yang mencetuskan atau menemukan bentuk aljabar. Kemudian yang kedua ada memahami konsep bentuk aljabar. Nah, memahami konsep awal dari bentuk aljabar tersendiri. Kemudian yang ketiga, memahami operasi bentuk aljabar. Yang sudah saya sebutkan tadi, operasi bentuk aljabar terdiri dari 4. Yang pertama ada penjumlahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga perkalian, dan yang terakhir ada pembagian bentuk aljabar. Kemudian indikator yang keempat ada memahami cara penyederhanaan pecahan bentuk aljabar.
Kemudian dan yang terakhir ada menyelesaikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan bentuk aljabar. Setelah indikator kompetensi pencapaiannya, ada juga tujuan dari pembelajaran ini. Tujuannya juga ada 5. Yang pertama, siswa mampu mengenal tokoh yang menemukan bentuk aljabar. Yang kedua, ada siswa dapat memahami konsep dalam bentuk aljabar. Yang ketiga, ada siswa mampu memahami operasi dalam bentuk aljabar. Operasi sendiri ada 4. Yang pertama penjumlahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga perkalian, dan yang terakhir ada pembagian. Kemudian yang keempat, tujuannya ada siswa mampu memahami cara penyederhanaan pecahan bentuk aljabar. Dan yang terakhir ada siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar. Oke, kan kita udah nih membahas kompetensi dasar, indikator pencapaian, indikator kompetensi pencapaian, dan juga tujuan pembelajaran. Jadi sekarang kita memasuki ke materinya dari bentuk aljabar tersendiri. Nah, awal untuk materi bentuk aljabar ini ada sebuah foto tokoh yang sangat berpengaruh atau sangat penting dalam bentuk aljabar ini. Tokoh ini bernama Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Dia jaraknya 780 sampai 850 Masehi. Kemudian ada biografinya. Kita baca aja. Atau Muhammad bin Musa al-Khawarizmi ini bisa disebut juga dengan Al-Khawarizmi, yang merupakan seorang ahli matematika, ahli astronomi, ahli astrologi, dan juga ahli geografi yang berasal dari Persia. Kemudian selama hidupnya, Al-Khawarizmi bekerja sebagai dosen di sekolah kehormatan di Baghdad yang didirikan oleh Khalifah Bani Abbasiyah Al-Ma'mun. Kemudian beliau tempat ia belajar. Jadi Khalifah Bani Abbasiyah Al-Ma'mun ini tempat ia belajar ilmu alam dan juga ilmu matematika, termasuk mempelajari terjemahan manuskrip Sanskerta dan juga Yunani. Kemudian Muhammad bin Musa al-Khawarizmi atau bisa disebut dengan juga Al-Khawarizmi ini mencetuskan sebuah kata aljabar. Nah, kata aljabar itu berasal dari kata aljabar, atau satu dari 2 operasi dalam matematika untuk menyelesaikan notasi kuadrat. Kemudian yang tercantum dalam buku yang dicetuskan beliau yang berjudul Alkitab Al-Muhtasar fi Hisab Al-Jabar wa Al-Muqabalah, atau dalam bahasa Indonesianya buku rangkuman untuk kalkulasi dengan melengkapkan dan menyeimbangkan, yang ditulis pada tahun 820 Masehi. Kemudian karena pengaruhnya yang besar dalam bidang aljabar, jadi pengaruh dari Al-Khawarizmi ini yang sangat besar di bidang aljabar, kemudian Al-Khawarizmi ini dijuluki dengan Bapak Aljabar. Oke, sudah ya yang membahas tentang tokoh yang mencetuskan materi dari bentuk aljabar ini. Jadi yang mencetuskan bentuk aljabar atau kata aljabar ini adalah
Muhammad bin Musa al-Khawarizmi atau bisa disebut al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi itu juga dijuluki sebagai Bapak Aljabar. Kemudian next. Nah, kita memasuki sebuah permasalahan pertama yang ada dalam materi bentuk aljabar ini. Oke, jadi bisa saya bacakan untuk permasalahan yang pertama adalah suatu ketika terjadi percakapan antara Benny dan Tono. Mereka berdua baru saja membeli sebuah buku di suatu toko. Nah, tokonya itu toko buku sejahtera. Kemudian Benny bertanya, "Ton, kelihatannya beli buku banyak sekali." Kemudian Tono menjawab, "Iya Ben, ini pesanan dari kakak saya. Saya beli 2 kardus dan juga 3 buku. Nah, kamu beli apa?" Kemudian Benny menjawab lagi, "Saya hanya beli 5 buku, Ton." Kemudian dalam percakapan itu terlihat 2 orang yang menyatakan banyak buku dengan satuan yang berbeda. Tono menyatakan jumlah buku dalam satuan kardus, ya kan? Tadi kan Tono bilang, "Saya beli buku 2 kardus dan juga 3 buku." Kemudian sedangkan Benny langsung menyebutkan banyaknya buku. Benny kan tadi menjawab, "Saya hanya beli 5 buku, Ton." Buku yang Benny beli dalam satuan buku. Jadi Tono itu menyatakan jumlah bukunya tuh dalam satuan kardus. Kemudian kalau Benny berbeda dengan Benny menyebutkan banyak bukunya tuh dalam satuan buku. Nah, penyelesaiannya dari bentuk aljabar dari permasalahan tadi yang pertama itu kita bisa peroleh bentuk aljabarnya tuh seperti ini. Nah, oke. Jadi kan pembelinya si Tono sama si Benny. Nah, si Tono itu membeli 2 kardus buku dan juga 3 buku. Di sini ada gambar 2 kardus buku dan juga 3 buku. Kemudian sedangkan Benny membeli 5 buku. Ada 1, 2, 3, 4, 5 buku. Kemudian diperoleh bentuk aljabarnya tuh untuk Tono yaitu 2x ditambah 3, untuk Benny sama dengan 5. Nah, mungkin dari kalian masih bingung nih, kenapa kok bisa Tono 2x ditambah 3? Kenapa nggak sama kayak Benny yaitu 5? Jadi untuk x ini 2x, x ini menyatakan simbol banyaknya buku yang ada dalam kardus. Nah, tadi kan Tono kan membelinya 2 kardus buku dan 3 buku. Jadi 2 kardus ini bisa disebut atau bisa dibentuk aljabar yaitu 2x. Kemudian untuk 3 bukunya cuma 3. Sama seperti halnya Benny. Benny kan 5 buku. Jadi Benny bentuk aljabarnya permasalahan Benny bentuk aljabarnya cuma 5. Begitu. Oke, sampai pada kali ini atau sampai materi kali ini mungkin ada yang ingin ditanyakan atau masih bingung? Oke, jadi kalau belum ada yang ingin ditanyakan atau udah pada mudeng, kita next aja ya. Next materi. Nah, kemudian ada permasalahan yang kedua. Pak Nando memanen jeruk dengan hasil 5 keranjang penuh dan sisanya 7 jeruk di luar keranjang. Kemudian dengan asumsi banyaknya jeruk pada setiap keranjang adalah sama. Bagaimana cara menentukan jeruk dalam bentuk aljabar? Jadi, Pak Nando kan memanen jeruk dengan hasil 5 keranjang penuh dan sisanya 7 jeruk di luar keranjang. Kemudian bagaimana cara membentuk bentuk aljabarnya? Mungkin ada yang mau mencoba menjawab.
Saya mau menjawab, Bu. Boleh sekali. Silahkan kalau mau menjawab. Jadi untuk permasalahan yang kedua hasilnya adalah 2A ditambah 3. Oke, jadi jawabannya yaitu 5A ditambah 7. Nah, kita melihat permasalahannya atau hasil jawaban yang sudah disebutkan apakah benar. Nah nih, jadi kalau saya menulisnya bentuk aljabarnya 5x plus 7. Tadi menyebutnya 5A plus 7. Nah, 5A plus 7 sama 5x plus 7 apakah sama? Jadi jawabannya sama. 5A atau 5x itu sama. Jadi A atau X itu tuh menyebutkan hasil dalam bentuk keranjang. Nah, yang 7 ini jeruk di luar keranjang. Oke, udah pada mudeng ya. Kemudian next, untuk permasalahan yang ketiga. Hari ini Bagas dan Kino bermain kelereng bersama. Bagas membawa 4 kotak berisi kelereng. Kemudian 2 toples berisi kelereng, dan juga 3 buah kelereng di luar kotak dan toples. Jadi Bagas tuh membawa 4 kotak berisi kelereng, membawa 2 toples berisi kelereng, dan juga 3 buah kelereng yang di luar kotak dan toples itu. Kemudian sedangkan Kino membawa 5 kotak berisi kelereng, 1 toples berisi kelereng, dan 1 buah. Jadi Kino tuh membawa 5 kotak berisi kelereng, 1 toples berisi kelereng, dan juga 1 buah kelereng di luar kotak dan toples. Jadi bedanya kalau Bagas itu membawa 4 kotak yang berisi kelereng, sedangkan Kino 5 kotak. Kemudian Bagas membawa 2 toples berisi kelereng, sedangkan Kino membawa 1 toples berisi kelereng. Bagas dapat Kemudian menjadi 4 si Bagas ini membawa juga 3 buah kelereng di luar kotak dan toples. Kemudian si Kino juga membawa 1 buah kelereng di luar kotak dan toples. Kemudian bagaimana bentuk aljabar dari kelereng yang diambil Bagas dan juga Kino? Asumsikan bahwa jumlah setiap kotak dan setiap toples masing-masing isinya sama. Nah, bentuk aljabarnya bagaimana ya? Oke, saya persilahkan untuk siapa aja yang mau mencoba menjawab dari permasalahan yang ketiga ini. Boleh banget, silakan. Siapa yang mau menjawab? Boleh, silakan mau menjawab. Ya, betul. Pembahasannya untuk si Bagas bentuk aljabarnya 4x ditambah 2y ditambah 3. Untuk si Kino 5x ditambah y ditambah 1. Nah, mungkin ada yang mau bertanya, Bu, apakah boleh bentuk aljabarnya si Bagas tuh 5A ditambah 2B ditambah 3, sedangkan si Kino 5A ditambah 1B ditambah 1? Jawabannya adalah boleh banget. Jadi terserah kita mau menamai X atau A, Y atau B, atau boleh juga P dan Q, boleh C dan D, boleh terserah kita gitu. Jadi untuk Bagas ini bentuk aljabarnya 4x ditambah 2y ditambah 3. Kenapa 4x ditambah 2y ditambah 3?
Nah, jadi Bagas kan tadi membawa 4 buah kotak berisi kelereng dan 2 buah toples berisi kelereng dan juga 3 satuan kelereng yang di luar toples dan juga kotak. Jadi yang di kotak itu dinamai simbol X. Kemudian untuk yang toples dinamai simbol Y. Dan yang di luar toples dan juga di luar kotak itu tanpa nama atau dia satu sendiri. Kemudian untuk Kino, kenapa 5X ditambah Y ditambah 1? Jadi tadi kan si Kino membawa 5 kotak berisi kelereng, 1 kotak toples berisi kelereng dan juga 1 satuan yang berisi kelereng. Oke, jadi sebelum next kita membahas materi selanjutnya, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum mudeng? Sudah, Bu. Oke, jadi jika tidak ada yang ingin ditanyakan atau udah pada mudeng semua, kita next materi selanjutnya ada apa ya? Bentar. Oke. Nah, ada sebuah definisi. Nah, definisi dari bentuk aljabar atau pengertian dari aljabar. Aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Jadi, langsung ke contoh soalnya dari permasalahan yang tadi. Yang pertama, kan diperoleh bentuk aljabar 2X ditambah 3. Di mana X-nya kan menyatakan banyak buku yang ada dalam sebuah kardus itu. Kemudian, kita lihat di sini ada 2X ditambah 3. Nah, 2 ini, bentar, mouse-nya, ini kursornya. 2 ini menyatakan sebuah koefisien. Jadi 2 ini disebut juga dengan koefisien. Kemudian untuk yang X-nya dinamakan variabel. Jadi untuk 2 ini disebut juga dengan koefisien. Nah, untuk yang X itu tuh disebut dengan variabel. Kemudian ditambah 3. 3-nya apa? 3-nya adalah sebuah konstanta. Jadi 2X ditambah 3 itu tuh 2 menyatakan sebuah koefisien, X menyatakan sebuah variabel, dan juga ditambah 3. 3-nya adalah sebuah konstanta. Jadi kita bisa simpulkan bahwa ada variabel, maka ada koefisien. Jadi semisal contoh aja 8X. Nah, variabelnya apa? Variabelnya X. Koefisiennya 8. Kemudian contoh lain ada 2P. 2P. P-nya adalah sebuah variabel dan 2 adalah sebuah koefisien. Dan juga konstanta tetap sendiri. Jadi konstanta itu tuh pasti sendiri atau dia juga bisa disebut dengan dia jomblo. Konstanta itu sendiri. Contohnya, saya menyebutkan 3A ditambah 8. Jadi 3 adalah sebuah koefisien. Terus A adalah sebuah variabel ditambah 8. 8 adalah sebuah konstanta. Jadi sebuah variabel pasti ada koefisiennya. Dan juga untuk konstanta itu pasti sendiri, tetap sendiri. Kemudian next materi. Dari unsur-unsur yang membentuk sebuah bentuk aljabar. Yang pertama ada variabel. Nih, ada contoh 2X ditambah 3. X menyebutnya sebuah variabel.
Jadi pengertian variabel sendiri adalah suatu simbol atau huruf yang digunakan untuk menggantikan suatu nilai yang bersifat tidak tetap, berubah-ubah tergantung persamaan memuatnya. Nah, variabel sendiri disimbolkan dengan huruf Latin. Bisa A, bisa B, bisa C, bisa X, bisa Y, bisa A besar, bisa B besar, dan juga lain sebagainya. Mungkin ada yang ingin bertanya, apakah variabel boleh huruf P, huruf Q, R? Itu jawabannya boleh. Jadi variabel itu disimbolkan dengan huruf Latin. Tidak harus X dan tidak harus Y, tidak harus A, B, dan C. Tapi pada umumnya pada kebanyakan soal itu tuh variabel tuh kebanyakan X atau Y. Mungkin jadi pada hafal X dan Y itu apa? X dan Y adalah variabel. Kemudian contoh soal. Variabel dari bentuk aljabar 5x kuadrat ditambah 3y adalah apa variabelnya? Jadi penyelesaiannya, variabel dari bentuk aljabar adalah aljabar di atas atau yang tadi 5x kuadrat ditambah 3y adalah x dan y. Kemudian untuk soal yang kedua, variabel dari bentuk aljabar 7m ditambah 2n negatif 3 adalah untuk penyelesaiannya, jadi variabel dari bentuk aljabar tersebut barusan 7m ditambah 2n dikurangi 3 adalah m dan n. Jadi 7m dan 2n, m dan n itu tuh bisa disebut dengan variabel. Kemudian ada latihan soal. Oke, latihan soal. Saya bacakan materi soalnya. Santi membeli 2 kilo buah apel dan diletakkan dalam sebuah kotak. Kemudian 3 buah apel yang tidak diletakkan dalam kotak. Jadi Santi itu membeli sebuah apel, 2 kilo buah apel itu diletakkan dalam sebuah kotak, sedangkan 3 buah apelnya tidak diletakkan dalam sebuah kotak. Kemudian bagaimana bentuk aljabarnya dan bagaimana variabel dari bentuk aljabarnya tersebut? Oke, ada yang mau menyelesaikan atau menjawab jawaban dari soal tersebut? Saya tunggu. Tidak ada, kok pada diem? Oke, jadi mempersingkat waktu, langsung kita bahas bareng-bareng aja. Santi membeli 2 kilo buah apel yang diletakkan dalam sebuah kotak, dan juga 3 buah apelnya tidak diletakkan dalam sebuah kotak. Nah, yang dalam sebuah kotak itu tuh kita misalkan variabel apa ya? X. Nih, variabel X. Jadi Santi membeli sebuah apel yang diletakkan dalam sebuah kotak, yaitu 2x ditambah 3 buah apel yang tidak diletakkan dalam sebuah kotak, yaitu 3. Jadi bentuk aljabarnya 2x ditambah 3. X itu tuh menyatakan variabel dari bentuk aljabar tersebut. Nah, X ini adalah sejumlah buah apel yang diletakkan dalam sebuah kardus atau kotak. Jadi tadi kan Santi membeli 2 kilo buah apel diletakkan sebuah kotak. Jadi bentuk aljabarnya 2x. X-nya menyatakan sejumlah apel yang diletakkan dalam sebuah kotak.
dan membeli juga 3 buah apel yang tidak diletakkan dalam kotak. Jadi yang 3 itu tuh sendiri. Tadi apa yang sendiri? Konstanta. Jadi 2x ditambah 3x adalah yang menyatakan variabel dari bentuk aljabar tersebut. Kemudian kita memasuki unsur yang kedua, yaitu koefisien. Ada sebuah contoh soal 2x ditambah 3, yang mana koefisiennya, koefisien dari 2x plus 3 adalah 2. Untuk pengertiannya sendiri, koefisien adalah bilangan pada bentuk aljabar yang memiliki variabel. Jadi yang bersama variabel itu tuh bisa itu disebut dengan koefisien. Contohnya, koefisien dari bentuk aljabar 5x kuadrat ditambah 3y adalah 5 dan juga 3. 5 menyatakan koefisien dari x kuadrat. Dan juga 3 menyatakan koefisien dari y. Kemudian contoh soal yang kedua ada koefisien dari bentuk aljabar 7a ditambah 3b ditambah 3 adalah. Nah, koefisien dari bentuk aljabar tersebut adalah 7 dan juga 3. 7 menyatakan koefisien dari a, dari variabel a. Dan 3 menyatakan koefisien dari b atau menyatakan dari variabel b. Oke, kemudian next. Untuk unsur-unsur bentuk aljabar yang ketiga ada konstanta. Ada contoh 2x ditambah 3. Konstanta, kan tadi konstanta yang sendiri. Jadi dari 2x plus 3 konstantanya adalah 3. Konstanta sendiri diartikan dengan bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Konstanta itu sendiri, dia tetap sendiri. Jadi contoh soal aja, konstanta dari bentuk aljabar 5x kuadrat ditambah 3y negatif 2 adalah konstantanya negatif 2. Contoh lain misalnya ada bentuk aljabar 5a dikurangi 18. Jadi konstanta dari 5a dikurangi 18 adalah negatif 18. Kemudian next, unsur yang keempat adalah suku. Nah, ini ada contoh bentuk aljabar 2x ditambah 3. Mana yang disebut dengan suku? Jadi suku itu tuh satu bilangan ini 2x, terus kemudian 3 juga disebut dengan suku. Nah, bentuk aljabar, sebentar, ini jenis-jenisnya. Jadi misalkan saya menyebutkan ada sebuah bentuk aljabar 5p kuadrat ditambah 2q dikurangi 1. Jadi dari bentuk aljabar 5p kuadrat ditambah 2q dikurangi 1 itu terdiri dari 3 suku. Suku yang pertama yaitu 5p kuadrat, suku yang kedua 2q, dan suku yang ketiga adalah negatif 1. Nah, suku-suku itu ada beberapa jenisnya. Yang pertama, bentuk aljabar 2x ditambah 3 seperti pada contohnya terdiri dari 2 suku, yaitu suku 2x dan suku 3. Nah, 2 suku itu tuh disebut dengan binomial atau suku 2.
Kemudian untuk suku 3 atau 3 suku, misal tadi yang saya sebutkan contoh tadi 5p kuadrat ditambah 2q dikurangi 1, itu kan 3 suku. Nah, jika 3 suku itu disebut dengan trinomial atau suku 3. Untuk contohnya di sini ada 7x ditambah 5y dikurangi 2. Kemudian untuk satu suku. Untuk satu suku disebut dengan monomial. Contohnya ada 4x dan juga 2y kuadrat. Contoh yang lain ada 1, negatif 1, 2, 5a, 4b, dan lain sebagainya. Banyak banget. Kemudian yang terakhir, jika sukunya lebih dari 3, itu disebut dengan apa? Jadi untuk suku lebih dari 3 itu disebut dengan polinomial atau suku banyak. Untuk contohnya ada di sini ada 5x kuadrat ditambah 2y pangkat 3 dikurangi 5x kuadrat ditambah 3y dikurangi min 1. Jadi ini kan lebih dari 3 suku. Untuk suku yang pertama misal ada 5x kuadrat. Suku yang kedua misalnya 2y pangkat 3. Suku yang ketiga negatif x kuadrat. Suku yang keempat 3y dan suku yang kelima ada min 1. Dan di sini kan ada 5 suku. Nah, 5 suku itu kan lebih dari 3, disebut dengan polinomial atau suku banyak. Oke, sampai materi kali ini jadi kita bisa tahu bentuk aljabar itu terdiri dari 4 unsur. Yang pertama ada koefisien. Variabel terlebih dahulu. Yang pertama ada variabel. Yang kedua ada koefisien. Yang ketiga ada konstanta. Yang keempat ada suku. Nah, misalkan bentuk aljabar 4x dikurangi y ditambah 1, itu variabelnya yaitu x dan y. Untuk koefisiennya, koefisien dari x yaitu 4 dan koefisien dari y yaitu min 1. Untuk konstantanya dia sendiri dari bentuk aljabar 4x min y plus 1, jadi konstantanya 1. Sedangkan sukunya ada 3. Yang pertama ada suku 4x, yang kedua ada suku negatif y, dan yang ketiga ada suku 1. Nah, yang 3 suku itu disebut dengan trinomial. Oke, materi pada pertemuan kali ini sampai sini. Kemudian ada latihan soal. Nah, untuk latihan soal ini bisa dikerjakan di rumah masing-masing. Terus bisa dikumpulkan melalui Google Classroom. Nanti Google Classroom-nya saya bisa beritahu di WhatsApp group. Kemudian kan masih ada waktu nih. Nah, setelah ini kalian bisa membentuk sebuah kelompok, kemudian mengerjakan sebuah LKPD. Nah, nanti LKPD-nya sudah saya kirim lewat Google Group. Kemudian bisa dikerjakan. Jika nanti waktunya memenuhi atau masih ada sisa, bisa kita presentasikan. Nanti bisa pakai Google Meet lagi. Apabila waktunya tidak ada atau udah habis, bisa dipresentasikan pertemuan selanjutnya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.